Tahu nggak, ketika banyak negara sedang kebingungan mengatasi COVID-19, diam-diam sudah ada beberapa negara yang menyiapkan jalan keluar untuk menyelamatkan perekonomian mereka dari krisis akibat corona. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan mata uang digital mereka sendiri atau cryptocurrency, supaya bisa menambah suplai uang di masyarakat tanpa harus menyebabkan inflasi. Siapa sajakah negara-negara tersebut? Sebelum aku bahas lebih lanjut, yuk kita simak dulu sedikit informasi berikut ini. Halo teman-teman, aku mau kasih informasi menarik nih buat kalian. Aku barusan ikut webinar bareng eToken Official dan di sini kita ngomongin soal cryptocurrency. Nah, kalian tahu kan di revolusi industri 4.0 sekarang cryptocurrency itu bakalan jadi tren. Buat kalian yang suka koleksi cryptocurrency kayak Bitcoin, terus Sironium, kemudian Ripple, terus ada Litecoin. Nah, kalian pasti butuh yang namanya dompet digital buat nyimpen. Nah, kebetulan nih sekarang sudah ada aplikasi dompet digital khusus buat nyimpen cryptocurrency dari eToken, dan ini aplikasinya ada di Indonesia. Buat kalian yang hobi banget koleksi cryptocurrency, kalian bisa langsung akses Instagramnya, nanti aku mention di bawah. Buat yang lihat di Facebook, nanti juga aku mention di bawah juga, mention di caption juga alamat fanpage-nya mana. Dan untuk webinarnya tuh seru banget karena sekarang aku jadi nambah pengetahuan soal cryptocurrency. Thank you eToken udah ngajakin aku webinar dan nambah-nambah pengetahuan aku soal cryptocurrency. Pandemi COVID-19 tak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, tapi sadarkah kalian bahwa sektor ekonomi memiliki dampak yang sangat besar juga? Pernahkah kalian mengecek berapa juta orang yang terpaksa di PHK karena perusahaannya tidak mampu lagi menggaji karyawannya akibat omset menurun? Bahkan nggak 1-2 perusahaan yang menyatakan bangkrut karena terdampak COVID-19. Pernahkah juga kalian mengecek berapa persen penurunan ekonomi di Indonesia? Mungkin pemerintah cenderung menutup-nutupi karena pada dasarnya masyarakat kita ini parnoan dan panikan, penakut pol. Di awal corona menyerbu Indonesia saja kita sudah kalang kabut dan ketakutan gila-gilaan. Nah, apalagi kalau ditambah dengan berita penurunan ekonomi Indonesia, makin panik kayak apa ya? Bukan bermaksud menakut-nakuti kalian, tapi mari kita lihat sekitar kita. Berapa banyak kawan dan tetangga kita yang di unpaid leave, dipotong gajinya, tutup usahanya, dan terpaksa dirumahkan karena corona? Jika jumlahnya lebih dari setengah jumlah kawan atau saudara kalian, itu tandanya ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Di saat force major begini, tentunya banyak yang merasa stuck, bingung harus ngapain lagi. Di saat seperti ini, bukan salah jika kita akhirnya menggantungkan diri pada pemerintah. Kita sebagai rakyat yang masih cetek pemikirannya tentu menaruh harapan pada pemerintah yang jauh lebih pintar dari kita untuk memimpin kita keluar dari krisis corona ini. Lalu apa yang dilakukan pemerintah kita untuk mengembalikan ekonomi seperti semula? Salah satunya adalah mencari hutangan lagi untuk menangani corona, termasuk memberikan stimulus ekonomi. Tapi stimulus ekonominya belum kunjung kita dapatkan, dan pastinya setiap negara sekarang pasti butuh tambahan uang juga. Pertanyaannya, jika semua negara membutuhkan uang tambahan, apakah mereka semua berhutang juga? Saya menemukan sebuah artikel yang menarik dari theconversation.com. Alih-alih mencari hutangan baru, beberapa negara ini justru mengeluarkan mata uang digital sendiri untuk menstimulus ekonomi mereka. Mata uang digital ini mayoritas berbasis blockchain, cryptocurrency. Mengapa cryptocurrency digunakan? Karena teknologi blockchain ini aman dan memungkinkan pemerintah untuk mengontrol peredaran uang digital di masyarakat dan melacak transaksi-transaksi uang digital yang digunakan. Dengan menciptakan mata uang digital sendiri, pemerintah tak perlu lagi berhutang ke lembaga keuangan internasional seperti World Bank, IMF, atau menerbitkan surat utang yang bunganya harus kita bayar hingga bertahun-tahun ke depan. Bank for International Settlements atau BIS, yang menjadi bank sentralnya para bank sentral di seluruh dunia, telah mengeluarkan buletin di bulan April lalu. BIS menyatakan bahwa pandemi COVID-19 bisa mempercepat shifting atau perpindahan pembayaran konvensional menuju ke pembayaran digital di seluruh dunia, termasuk penerbitan mata uang digital dari masing-masing bank sentral. Bank Sentral Swedia, Riksbank, ternyata sudah mengumumkan sejak 2017 akan menginisiasi program percontohan untuk mata uang digital mereka yang diberi nama e-krona. E-krona ini menggunakan teknologi blockchain dan sedang dikaji kelayakannya untuk masyarakat Swedia. E-krona akan diatur secara tersentralisasi, dan Bank Sentral Swedia memiliki kendali yang kuat untuk mengawasi suplai mata uang digital tersebut. Bank of Canada, sebagai bank sentralnya negara Kanada, juga tertarik untuk merombak ulang peranan bank sentral dengan mengkaji penerbitan mata uang digital mereka sendiri. Lalu, bagaimana dengan Cina?
Mereka ternyata lebih maju lagi. Di saat Swedia dan Kanada masih sebatas mengkaji kelayakan cryptocurrency sebagai suplai mata uang baru setelah corona, Cina ternyata sudah siap dengan mata uang digital mereka sendiri. Mata uang digital mereka atau yang disebut juga yuan digital ini ternyata sudah tersedia untuk 4 kota besar di sana. Yuan digital didukung oleh Bank Sentral Cina, People's Bank of China, dan berpatokan pada mata uang nasional. Mata uang digital yang berdaulat ini sedikit berbeda dengan cryptocurrency lain seperti Bitcoin dan sejenisnya, di mana Bitcoin mendukung desentralisasi dan tidak diterbitkan dan diatur oleh pemerintah pusat. Yuan digital ini diduga menggunakan kriptografi asimetris atau kunci publik atau privat dan kontrak pintar yang memungkinkan anonimitas yang dapat dikendalikan dan bisa mencegah pemalsuan atas yuan digital ini. Yuan digital yang didesain untuk tersentral bisa membuat pemerintah Cina memiliki otoritas penuh untuk mengawasi peredaran yuan digital dan transaksi-transaksinya. Selain itu, People's Bank of China juga telah mengajukan lebih dari 50 paten untuk yuan digital dan berencana untuk mendistribusikan yuan digital ini ke bank-bank komersil Cina sesegera mungkin. Bank komersil di sana juga menyediakan sistem pelacakan untuk melacak pergerakan dan perpindahan yuan digital ini di masyarakat. Peluncuran yuan digital muncul ketika banyak negara-negara di dunia ini justru memotong suku bunga mereka, berusaha untuk berdamai dengan kondisi COVID-19 yang memang memukul mundur perekonomian. Tapi tidak dengan Cina. Justru ini bisa jadi kesempatan emas buat Cina. Tujuan dari yuan digital ini adalah untuk meningkatkan sirkulasi uang beredar di masyarakat. Dengan tujuan akhir bisa menjadi mata uang global mengalahkan US dollar. Cina juga bertujuan untuk mengalahkan kompetitor terberatnya, yakni Libra dari Facebook. Libra adalah cryptocurrency buatan Facebook. Bila Facebook bisa diibaratkan sebuah negara digital dengan 2 miliar penduduk ditambah Mark Zuckerberg sebagai pemimpinnya, maka Cina telah siap dengan yuan digital untuk 1 miliar lebih penduduk berKTP Cina mereka. Apakah ini bertanda bahwa Libra tak akan pernah bisa menyentuh Cina seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, dan YouTube yang tidak bisa menyentuh Cina juga? Cina percaya bahwa mata uang digital yang tidak diterbitkan oleh pemerintahnya sendiri adalah ancaman bagi kedaulatan nasional. Wah, ini berarti untuk yang kedua kalinya Cina kembali menerapkan MMT dong, tapi versi digital. Nah, bagaimana ya dengan Indonesia? Apakah nanti kita juga akan menerbitkan mata uang digital sendiri? Atau tetap pakai sistem lama alias cari hutang sana-sini? Atau pemerintah sudah punya jurus lain ya? Ada yang tahu? Coba komen di bawah.